100 warga dibantai. Dunia kok diam saat Palestina dibantai Israel? Warga Palestina kembali menjadi korban. Kali ini bentrokan terjadi antara demonstran Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjidil Al-Aqsa, Yerusalem. Peristiwa ini terjadi ketika festival Yahudi dan Kristen tumpang tindih dengan Ramadan, tapi tidak ada reaksi AS dan NATO soal kekejaman Israel. Dilansir dari AFP, Jumat 15 April, seorang pejabat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 117 orang dilarikan ke rumah sakit dan puluhan luka lainnya dirawat di tempat kejadian. Polisi Israel mengatakan 3 petugas terluka. Bentrokan terbaru terjadi setelah 3 minggu kekerasan mematikan yang menegangkan di Israel dan tepi barat yang diduduki, dan ketika festival Paskah Yahudi dan Paskah Kristen tumpang tindih dengan bulan suci Ramadan. Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga Islam. Orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Temple Mount, merujuk pada 2 kuil yang dikatakan berdiri di sana pada zaman kuno. Saksi mata mengatakan pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu ke pasukan keamanan Israel yang menembakkan peluru berlapis karet dan granat suara ke arah beberapa dari mereka. Polisi Israel mengatakan puluhan pria bertopeng berbaris ke Masjid Al-Aqsa pada pukul 4 waktu setempat dan meneriakkan pesan menghasut dan menyalakan kembang api dan mengumpulkan batu, papan kayu, dan benda-benda besar yang kemudian digunakan dalam kerusuhan kekerasan. Meskipun tindakan ini, pasukan polisi menunggu sampai sholat selesai, demikian pernyataan polisi. Kerumunan kemudian mulai melemparkan batu ke arah tembok barak dan ketika kekerasan meningkat, polisi terpaksa masuki perkarangan di sekitar masjid. Katanya menambahkan polisi tidak memasuki masjid. Kami tidak punya kepentingan di Temple Mount yang menjadi pusat kekerasan yang akan merugikan jemaah Muslim di sana dan jemaah Yahudi di tembok barat, kata Menteri Keamanan Publik Israel Omer Bar-Lev di Twitter. Sebelum Ramadan dimulai bulan ini, Israel dan Yordania meningkatkan pembicaraan dalam upaya untuk menghindari terulangnya kekerasan tahun lalu. Yordania berfungsi sebagai penjaga kompleks masjid sementara Israel mengontrol akses. Ratusan warga Palestina ditahan setelah polisi Israel memasuki kompleks masjid sebelum subuh pada Jumat 15 April. Dilansir Al Jazeera, polisi Israel telah menggerebek kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang menyebabkan sedikitnya 152 warga Palestina terluka dan ditahan. Penjaga Masjidil Aqsa mengatakan polisi Israel mulai berlaku sebelum fajar pada hari Jumat, ketika ribuan jemaah berkumpul di masjid untuk sholat subuh. Video yang beredar online menunjukkan warga Palestina melempar batu dan polisi menembakkan gas air mata dan granat kecut, yang lebih menunjukkan jemaah membarikade diri mereka di dalam masjid di tengah apa yang tampak seperti awan gas air mata. Layanan darurat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan telah mengevakuasi sebagian besar korban luka ke rumah sakit. Penjaga mengatakan salah satu penjaga di lokasi ditembak di mata dengan peluru karet. Bulan Sabit Merah Palestina menambahkan bahwa pasukan Israel telah menghalangi kedatangan ambulans dan para medis ke masjid. Media Palestina mengatakan puluhan jemaah yang terluka masih terjebak di dalam kompleks. Polisi Israel mengatakan mereka menangkap setidaknya 300 warga Palestina selama eskalasi terbaru. Namun sumber Palestina menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 400. Polisi Israel mengklaim mereka memasuki kompleks Masjidil Aqsa untuk membubarkan kerumunan yang tersisa di akhir sholat subuh. Polisi mengatakan mereka masuk untuk membubarkan dan mendorong kembali kerumunan setelah sekelompok orang Palestina mulai melemparkan batu ke arah ruang doa Yahudi di tembok barat. Tetapi juru kamera Palestina Rami Al-Khatib yang menyaksikan serangan itu mengatakan mereka pasukan Israel secara brutal mengosongkan kompleks itu. Mereka menyerang staf masjid, orang biasa, orang tua, orang Buddha. Dilaporkan dari gerbang Damaskus, Najwan Al-Samri dari Al Jazeera mengatakan polisi Israel menyerbu kompleks masjid tanpa alasan dan menyerang jemaah di dekat ruang sholat Qibli setelah sholat subuh. Dia menambahkan bahwa eskalasi terjadi ketika kelompok-kelompok Yahudi sayap kanan menyerukan penggerbekan terhadap kompleks Masjidil Al-Aqsa selama liburan Paskah Yahudi. Analis politik senior Al Jazeera Marwan Bisara menyalahkan pendudukan Israel ketidakpedulian masyarakat internasional terhadap penderitaan Palestina di tengah krisis Ukraina dan kelumpuhan kepemimpinan Palestina sebagai alasan dibalik perkembangan terbaru di Yerusalem. Menanggapi perkembangan tersebut, Kepresidenan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh polisi Israel adalah perkembangan berbahaya dan deklarasi perang.
Ia menambahkan bahwa orang-orang Palestina tidak akan membiarkan pasukan pendudukan Israel dan pemukiman Yahudi untuk mengambil alih situs suci dan meminta masyarakat internasional untuk mengakhiri agresi Israel. Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas yang mengatur jalur Gaza mengatakan, keputusan rakyat Palestina akan mempertahankan dan melindungi Masjid Al-Aqsa dengan segala cara. Dia menambahkan tidak ada tempat untuk menyusup di Yerusalem. Hamas juga minta orang-orang Palestina di tepi barat yang diduduki dan Israel untuk bersatu mendukung Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Arab Saudi mengutuk serangan Israel terhadap warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa Jumat 15 April 2022. Dalam bentrokan tersebut, sedikitnya terdapat 152 orang warga Palestina yang terluka akibat peluru karet. Granat gejut dan pemukulan dengan tongkat polisi serta 2 orang terbunuh dalam insiden di tepi barat. Eskalasi sistematis ini adalah serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan tempatnya di jantung negara Islam, kata sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Saudi. Arab Saudi menekan masyarakat internasional untuk memberikan sanksi kepada Israel akibat perbuatannya, dilansir dari Al Arabiya News. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengatakan ada kebutuhan untuk menghidupkan kembali upaya perdamaian di Timur Tengah. Ketegangan yang terjadi antara Israel dan juga Palestina terus berlangsung di tepi barat dan Yerusalem Timur selama 3 pekan belakangan, terutama selama bulan suci Ramadan. Pada rapat umum di Gaza, juru bicara Hamas yang menguasai daerah kantong itu mengatakan bahwa penggunaan kekuatan Israel di tempat suci tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan menarik garis lagi dalam membela Yerusalem dan kami akan meluncurkan era baru, senjata lawan senjata, dan kekuatan hanya akan dihadapi dengan kekerasan. Dan kami akan mempertahankan Yerusalem dengan sekuat tenaga, kata juru bicara Fauzi Barham.